Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for your attending ISPG webinar session 5, which we have topic regional framework of RMKS fault system and analysis based on seismic interpretation, which will be delivered by Dr. Carlos Prasetyadi. Again, thanks to all participants who want to spend the time to listen and discuss about this interesting topic. On behalf of ISPG, I am very happy to have this kind of session, webinar sharing session. And as you know, during a COVID-19 situation, many sharing sessions prepared by ISPG. So hopefully, to all of participants, we can learn all about petroleum geology topics. And tonight, our discussion will be led by Bang Leon Taufani as moderator. So as you know, Bang Leon Taufani as one of the researcher for GRPC, Geopangea Research Center, as a geoscientist. And without any further ado, I would like to pass on this session to Bang Leon to lead the discussion. Please, Bang Leon. Thank you, Bang Julianta. You can hear my voice clearly, yeah? Yeah. Okay. Yeah. Okay, Pak. Very, so, very yeah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Leon Taufani. On behalf of ISPG, I will be your host tonight for our event of ISPG webinar session 5, bringing a topic of regional framework of RMKS fault system. Analysis based on the seismic interpretation. The presentation will be delivered by Dr. Prasetyadi from Geology Department, UPN Veteran Yogyakarta. A little bit of a resume about Dr. Prasetyadi. He was graduated from UPN Veteran Yogyakarta, majoring geology in 1985, and then he went to West Virginia University for the master degree, and then in 2007 he finished his dissertation in ITB, PhD, supervised by Prof. Emi Suparka. And Pak Prasetyadi has been conducting extensive research, especially in the East Java Basin. So tonight we will be hearing one of his research regarding this interesting topic, because it will lead to petroleum system development and other stuff too. So before we start the show, let me tell you the rules of the game tonight. During the presentation, I would like all the participants to mute the microphone and the video to prevent any bandwidth disturb. And then if you have any question, you can put right on the Zoom group chat. You write down your name and then your question, and I will read it once the presentation is finished during the Q&A session. And for your information as well, that the session will be recorded. For those who cannot attending this webinar, it will be uploaded in the ISPG YouTube channel. At the end of the session, we will have a documentation during the event, so stay tuned until the session is over. Okay, without further ado, tanpa menunggu lama, saya akan serahkan ke Pak Prasetyadi selaku pembawa acara, pembawa materi. Terima kasih. Thank you very much for the introduction. Thank you also for Pak Julianta for providing me with the
this opportunity, this valuable opportunity, without or not intending to decrease the intent, the good intention of ESPG to use English as a communication in this event. I would like, just deliver this talk with Indonesia. But in the other hand, the presentation already made in English. So if there is somebody that need to involve in English situation, still can following the talk. So I will deliver in Indonesia. Itu ya, Mas Leon, tidak apa-apa ya? Yes, Pak. Tidak masalah, Pak. Oke, baik. Apakah sudah terlihat tayangan atau slideshow ini? Clear, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan hasil studi atau hasil riset yang sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa tahun yang lalu, sejak 2016, dan kami bekerja sama dengan SKK Migas. Jadi ada tim SKK Migas yang waktu itu dipimpin oleh Mas Indro Purwarman, Mas Agung Sirli, dan Agung Gunawan. Sedangkan kami dari tim UPN, itu kami bertiga, saya sendiri, kemudian Ghazali Rahman dan Satrio. Materi atau sebagian besar dari materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu sudah disosialisasikan atau dipublikasikan waktu itu 2016, itu pada event pertemuan ilmiah tahunan di Bandung, GIC. Tapi pada saat itu karena kami berhalangan hadir, maka presentasinya ditunda dan kami sudah lapor kepada panitia pada saat itu. Jadi kami hanya menyerahkan papernya saja. Jadi kesempatan ini mungkin semacam kesempatan pengganti dan kesempatan yang baik untuk mensosialisasikan apa yang waktu itu kami belum sempat untuk menyampaikannya dalam pertemuan di Bandung. Jadi judul yang kami bawakan ini tentang sesar yang kalau kita mencermati bahwa banyak sesar-sesar besar di Indonesia, sesar mendatar, strike slip begitu, katakanlah kita punya sesar mendatar Sumatera, itu sudah sangat jelas, baik dari Citra, kemudian sesar Sorong, kemudian sesar Palu Koro. Tapi sesar RMKS ini sesar yang kalau nanti kita cermati, itu sesar yang, mohon maaf saya memakai istilah, dia sesar yang malu-malu kucing gitu. Jadi sesar ini kalau nanti kita ikuti gambarannya itu tidak terlalu jelas secara permukaan. Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan dalam bab-bab berikutnya. Jadi pembicaraan atau outline dari diskusi pada malam hari ini akan ada 5 pendahuluan, kemudian sedikit mengenai regional geologi, data dan metode, serta hasil dari studi ini. Dan terakhir nanti akan disampaikan kesimpulannya. Jadi sesar Rembang Madura Kangean Sakala atau RMKS fault zone ini itu digambarkan dalam peta ini dan cukup jelas dia meliputi wilayah Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala.
Dan dia termasuk atau terdapat di dalam cekungan disebut sebagai cekungan Jawa Timur Utara atau North East Java Basin, yang merupakan cekungan yang sampai saat ini masih merupakan cekungan andalan. Dan di bagian daratan atau onshore dari cekungan ini disebut Rembang Zone dan Randu Blatung Zone. Stratigrafi di Northeast Java Basin menunjukkan bahwa basin atau cekungan ini berkembang mulai dari ini cekungan tersier, jadi dia berkembang mulai dari Eocene dan sangat prolifik dalam hal menghasilkan hidrokarbon, karena kalau kita lihat dari stratigrafi dan tanda-tanda atau petroleum system yang sudah bekerja di sini itu sangat potensial. Ada beberapa source rock yang bisa muncul dari keadaan stratigrafinya, dan juga cekungan ini nanti mempunyai sejarah yang menarik karena akan terlihat bagaimana cekungan ini diganggu atau di dalamnya ada dinamika struktur yang nanti kita lihat yang paling utama itu sebagai struktur RMKS. Kalau kita lihat ke tempat lain di cekungan di sekitarnya atau kita lihat lebih regional, maka cekungan Rembang ini yang saya beri kotak merah ini, Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala, ini adalah cekungan yang nanti akan menjadi fokus dalam diskusi kita. Dan kemudian kalau ke arah selatan kita punya Kendeng seperti tergambar di petanya ini, dan kemudian kalau terus kita ke arah selatan kita mempunyai wilayah yang kita sebut sebagai wilayah pegunungan selatan. Kemudian di utara, jadi penampang atau diagram ini arahnya relatif utara selatan, jadi ke arah utara kita punya daerah-daerah yang di utara Rembang Zone, yaitu di bagian dari paparan Madura, Northern Platform Madura Utara. Ya. Kalau lihat gambar stratigrafi atau gambaran stratigrafi di sini, yang kuning ini mencerminkan endapan-endapan Eocene, dan kalau kita lihat di bagian selatan, ternyata endapan Eocene itu masih bisa kita temukan. Jadi rupanya cekungan pada saat atau pengendapan pada saat Eocene ini bisa meluas sampai ke bagian selatan. Dan kalau di selatan kemudian kita tidak bisa menemukan atau karena kita mendapati adanya kehadiran dari Old Andesite Formation, jadi busur gunung api pada zaman Oligocene. Ya. Tapi kalau kita tidak melihat posisi OAF, sebetulnya di posisi Paleogen kita akan mempunyai suatu sedimentasi yang cukup kontinu begitu dari Rembang kemudian sampai ke pegunungan selatan. Memang pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Kendeng? Ya, karena Kendeng selama ini di zona Kendeng ini kita belum mendapati keterdapatan batuan-batuan Eocene, sehingga masih banyak yang bisa kita teliti mengenai landasan atau bagian bawah endapan Eocene di zona Kendeng ini. Penerbitan publikasi mutakhir dari Peter Land 2019, Peter Land membagi Northeast Java Basin ini menjadi 8 subbasin, katakanlah begitu. Mulai dari paling timur itu adalah South Makassar, kemudian ada
The Sibaru Trough, kemudian wilayah Kangean Madura dan Madura Strait. Kemudian yang keempat ini adalah di North Madura Eastern Platform, kemudian Central Deep, Bawean Arch, Muria Trough, dan Kendeng Trust Belt. 8 wilayah subbasin ini atau 8 subbasin ini itu ada satu pembatas begitu, yaitu pembatas yang oleh Peter Land disebut sebagai rembang lain. Ya, rembang lain. Jadi dia membatasi subbasin yang berada di selatan rembang lain ini, atau dulu disebut sebagai shelf edge dari daerah ini. Dan kemudian di bagian utara itu subbasin yang lain. Nah, jadi ke-8 subbasin ini itu dipisahkan atau dipisahkan oleh rembang lain. Dan kemudian pada saat bagian awal pembentukan dari basin ini, pada saat Eosin atau Paleogen, itu basinnya itu rupanya yang berkembang lebih baik, atau batuan-batuan yang lebih tua, Eosin yang lebih tua itu terdapat di bagian selatan, yaitu di bagian selatan dari rembang lain ini. Ini adalah rembang lain. Dan kemudian yang di bagian utara rembang lain atau itu adalah relatively lebih muda. Sehingga pada saat atau di antara Oligosin akhir dengan sampai Miocene tengah, basin ini merupakan satu basin yang tunggal pada saat Oligosin akhir sampai mid Miocene. Kemudian pada saat later Miocene itu muncul berbagai subbasin, dan kemungkinan ini adalah karena atau inversi. Jadi kemungkinan ini adalah efek dari RMKS, dari basin-basin yang muncul karena inversi. Kemudian kalau kita lihat di paleogeografinya, maka di sini adalah Eosin. Terlihat perkembangan yang lebih baik itu berada di selatan, dan kemudian masih di Eosin, itu perkembangannya masih di tenggara dan selatan. Baru kemudian pada mulai bagian bawah Oligosin, mulai muncul basin-basin yang berada di Northern Platform, atau di utara dari rembang lain. Dan kemudian terus berkembang menjadi seperti sekarang, yaitu setelah terjadi pengendapan di kedua sisi dari rembang lain ini, jadi di utara, di Carbonate Platform, dan di bagian selatan, dan juga munculnya gunung api atau volcanic arc di pegunungan selatan. Jadi kenapa RMKS? Karena RMKS ini menjadi kerangka atau struktur utama dari rembang Sun, ya, dari Northeast Java Basin, dan dia berhubungan atau bertanggung jawab terhadap sebagian besar pembentukan trapping structure atau perangkap-perangkap struktur. Dan kemudian hasil atau peneliti-peneliti terdahulu ini melihat RMKS fault zone ini secara parsial, dan pada kesempatan studi sekarang ini kami mendapatkan dukungan data yang bisa memberi gambaran secara lebih menyeluruh dari rembang Madura RMKS fault zone ini.
Jadi kalau di permukaan itu tidak jelas terlihat adanya kehadiran dari RMKS fault zone ini, sesar RMKS ini. Juga di peta geologi juga tidak terlihat jelas. Jadi yang terlihat jelas adalah struktur-struktur penyertanya berupa lipatan-lipatan antiklinorium karena merupakan bagian dari hasil pergerakan dari sesar mendatar tersebut. Jadi di peta Van Bemmelen jelas belum dikenal adanya RMKS fault zone, tapi mulai tahun 1990-an sudah muncul identifikasi dari RMKS fault zone. Kemudian kalau kita terapkan di peta geologi dan di situasi Jawa Timur secara keseluruhan, maka ada provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah geologi. Itu di bagian utara ini adalah Northern Platform, kemudian di sini adalah Rembang Zone atau Randu Blatung Zone dan merupakan suatu unenclosed fault belt. Kemudian di selatannya itu Kendeng Zone atau Fault Thrust Belt, dan kemudian di bagian selatan adalah Southern Mountain atau Oligocene Arc. Kemudian kalau kita lihat peta-peta struktur yang ada, itu karena memang yang jelas adalah struktur antiklinorium, maka di bagian Rembang Zone dan Randu Blatung Zone itu digambarkan struktur-struktur antiklinnya, jadi terkenal sebagai antiklinorium. Kemudian kalau kita lihat struktur kelurusan struktur di wilayah Jawa Timur itu akan ada dua, arah yang disebut arah Meratus dan arah Barat Timur yang disebut sebagai arah Sakala atau arah dari Sunda atau arah dari zona sesar RMKS. Dan yang unik atau yang menjadi daya tarik atau yang menarik tentang situasi keempat provinsi geologi ini adalah berdampingannya suatu jalur lipatan yang secara mekanik begitu, secara struktur itu berbeda pembentukannya, yaitu berdampingannya unenclosed fault belt, dalam hal ini adalah RMKS dan Fault Thrust Belt. Ini fenomena dua jalur lipatan yang berbeda ini sangat atau jarang, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik di wilayah Jawa Timur ini. Kalau kita lihat secara parsial atau dari studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Suparyono dan Lino pada tahun 1989 di daerah Cepu, itu juga memang mengenali hanya bagian-bagian struktur lipatannya dikenali dengan baik, tetapi di bagian bawah itu hanya parsial sedikit dari sayatan-sayatan seismik yang ada begitu, sehingga belum terlihat menyeluruh. Demikian juga di Madura sudah ada penelitian tentang itu, ya. Kemudian di sayatan di penampang di melewati Madura juga demikian, itu sudah dikenali ada suatu zona didominasi oleh struktur-struktur bunga, flower structure gitu. Juga di paling timur, di bagian timur, jadi di bagian barat Rembang area itu gambaran dari RMKS itu antiklinorium gitu. Kemudian di bagian tengah itu diwakili oleh fenomena struktur yang ada di Pulau Madura, dan kemudian di bagian timur itu ditunjukkan oleh struktur-struktur yang berkembang di daerah Kangian Sakala.
dalam studi ini itu melibatkan 115 data sumur, kemudian 766 seismic line 2 dimensi 2D dan 8 cubes 3D seismic. Jadi dari sebaran datanya cukup menyeluruh di bagian Northeast Java Basin ini. Dan ini berkat atau resources dari SKK Migas yang waktu itu bisa menyediakan data sebanyak ini. Kemudian dari data-data tadi itu kita buat atau interpretasikan regional seismic line tergambar dari gambar garis-garis yang merah ini. Maka nanti kita akan melihat beberapa di antaranya, jadi tidak semuanya, yang dianggap mewakili dari fenomena-fenomena yang ada di atau yang merupakan bagian dari RMKS fault zone. Jadi contohnya yang pertama ini adalah penampang regional AA, yaitu di bagian Northern Platform. Di sini terlihat dengan cukup jelas bagaimana keadaan dari struktur dari Muria Trough mulai dari barat, ya, kemudian ada tinggian atau busur Bawean Arch, dan kemudian ada Tuban Trough, JS1 Ridge, Central Dip, dan kemudian Northern Platform. Jadi ini adalah yang berada di bagian utara. Di sini terlihat bentuk-bentukan graben yang masih jelas. Yang inversi itu terlihat Central Dip sudah mengalami inversi atau mengalami efek-efek kompresional begitu, sehingga terlihat ada struktur-struktur sesar-sesar naik yang terlihat pada Central Dip ini. Kemudian kita lakukan paling statik, ya. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa lengthening atau perubahan dari kondisi sebelum dan setelah inversi itu sekitar 6%, 10% kalau kita lihat di basementnya, gitu. Kemudian kalau kita beralih ke penampang berikutnya, yaitu penampang CC, ini masih berada di Northern Platform. Di sini terlihat di bagian C1, yaitu di bagian arah relatif di barat. Ini kita lihat ada Tuban Trough masih, dan kemudian juga ada sedikit Tuban Uplift. Ini mungkin yang berbatasan dengan sesar Sakala di sini. Kemudian JS1 Ridge, Central Dip, ya, dan kemudian North Madura Platform. Paling spatik untuk mengetahui kondisi awal atau kondisi sebelum terjadi inversi itu kita lakukan, dan angkanya lebih kecil di sini, itu 5,3% paling banyak, dan lengthening yang lain itu tidak sampai 2%. Kemudian berpindah ke bagian tengah dari zona RMKS. Penampangnya adalah dari D1, D2 di bagian bawah ini, ya, hampir memotong keseluruhan bagian dari utara maupun sampai ke bagian selatan. Jadi di sini ada Muria Trough, kemudian Bawean Trough, Tuban Trough, kemudian JS1 Ridge, dan kemudian JS1 Ridge ini langsung bisa terlihat batasnya dengan zona RMKS. Jadi rupanya ekspresi
zona RMKS di sini terlihat sebagai antiklinal yang tersendiri, begitu isolated, jadi bukan sebuah perlipatan yang seragam begitu, harmonis, tetapi dia irregular antiklinal form begitu, sehingga terlihat juga di bagian bawahnya terpatahkan, sehingga mungkin ini merupakan ekspresi. Jadi ini adalah ekspresi dari sesar-sesar strike slip yang ada di dalam zona RMKS ini, yaitu di bagian D2. Jadi ini mungkin melintasi dekat dengan Madura. Ada penampang dari G1 sampai G2 dengan berbagai panel tambahan di sini. Terlihat di sini G1 aksen dan G2 itu adalah di bagian yang melintas di East Cepuhai. Karena ini adalah bagian tuban traf tadi di bagian ini, ya. Jadi di bagian yang juga karena dia sudah masuk di dalam RMKS, ya, maka bagian tuban traf ini menjadi uplift di sini. Kemudian di G1 dan G2 ini ada East Cepuhai, dan East Cepuhai ini memang karena pada satu arah penampang demikian, itu memang akan ada pertanyaan apakah dia merupakan arah yang north east southwest atau berarah trennya itu berarah east west. Jadi ini penting karena kalau kita melihat dua struktur yang berkembang di Jawa Timur tadi, antara struktur yang arah meratus dan struktur yang arah barat timur, itu memang perlu kita cermati mana yang relatifly lebih mudah atau satu memotong yang lain. Nah, kalau kita melihat East Cepuhai ini berdekat dengan fenomena Banyu Urip, Cendana, dan Sukowati yang ternyata itu arahnya ini, jadi Cepu itu di sekitar sini, dan kemudian Banyu Urip itu ada juga di selatan tenggaranya demikian, dan arahnya ternyata lebih berarah barat timur. Sehingga kami menafsirkan bahwa East Cepuhai itu lebih banyak berarah east west. Kemudian di bagian barat dari RMKS itu di sayatan atau di penampang H1 dan H2, H1 aksen dan H2 ini masih muncul satu, tapi dengan dengan jumlah atau dengan antiklin yang tinggal sendirian, artinya dia semakin mengecil pengaruhnya atau ekspresi dari di dalam seismik dari RMKS. Jadi rupanya di sini mengecil dibandingkan dengan di bagian tengah tadi, flower structure-nya cukup banyak. Kemudian kalau kita ke selatan, maka kita akan bisa melihat satu hubungan yang menarik dari dua wilayah yang berbeda. Kendeng Thrust Fault ini tadi bagian dari penampangnya adalah penampang L1 L2, jadi agak timur di selatan Pulau Madura gitu. Dan ini adalah bagian dari RMKS. Kemudian di bagian selatan di L1 ini adalah bagian dari Full Thrust Belt Kendeng. Ya, ini adalah ini masih di jalur yang sama, tapi agak ke bagian barat. Jadi
arah penampangnya sama dengan yang sebelumnya, tapi ini agak ke arah barat dan menunjukkan satu hubungan yang mirip juga. Di sini terlihat bahwa bagian selatan itu naik karena ada full thrust belt, dan di bagian utara juga terjadi inversi, sehingga di antara dua bagian yang naik ini itu ada yang mengalami penurunan begitu, yang kita sebut kemudian sebagai zona randu belatung. Meskipun di bagian bawah itu ada ridges yang disebut sebagai BD ridge dan XX ridge. Ya, tapi BD ridge dan XX ridge ini seperti terbebas dari pengaruh struktur dari dua wilayah ini. Nah, ini terlihat lebih ke barat lagi. Kita juga bisa melihat di sini bagaimana kontak atau batas antara kendeng zone, full thrust belt ini dengan rembang zone, RMKS, yang mana di sini terlihat ada bentukan-bentukan antiklin yang berbeda. Kalau di sebelah kendeng itu antiklinnya adalah antiklin yang harmonis begitu, full thrust belt gitu. Kemudian kalau di rembang zone antiklinnya sendiri-sendiri, ya tidak seragam, sehingga itu lebih mencerminkan bagian dari flower structure. Kemudian kalau kita bergerak ke arah timur sekarang, itu ke arah Pulau Kangean di sebelah timur dari Pulau Madura, di bagian timur di sini. Maka terlihat di sini RMKS di bagian masih cukup luas, meskipun agak jarang atau agak berjauhan jaraknya, tetapi wilayah pengaruhnya itu masih cukup luas di bagian P2 ini, bagian selatan. Dan kemudian dia berbatasan dengan Northern Platform. Ya. Paling spatik juga rata-rata angkanya sama, di sekitar lebih kecil dari 10%. Ya. Kemudian di bagian Q1, Q2, yaitu di bagian pulau di sekitar antara Kangean dan Sakala, ini ada bagian yang cukup tinggi terangkat, ya, inversinya cukup besar, sehingga kita sebut sebagai uplift yang besar atau focal uplift di bagian timur. Jadi memang dari bagian-bagian yang terangkat, terinversi, itu tidak semuanya memiliki level pengangkatan yang sama. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang pengangkatannya itu lebih besar dari yang lain, dan ini termasuk yang besar, sehingga kita sebut sebagai focal uplift di bagian timur. Kemudian jadi focal uplift di bagian timur. Kemudian kalau kita bergerak ke ya ini di penampang atau di line yang panelnya kombinasi antara yang arah barat timur, tapi yang di R1 R2 ini adalah menunjukkan bagian dari RMKS, ya, R1 dan R2. Kemudian kalin spatik di R1 R2 ini juga kecil, 6% yang paling besar di sini. Kemudian hasil dari regional line tadi, interpretasi dan fenomena struktur yang sudah kita interpretasikan, itu menghasilkan satu structural map yang kalau kita gambarkan dengan peta SRTM dari Jawa Timur, ini bisa terlihat seperti ini. Jadi ada focal uplift di Kangean, kemudian ada focal uplift di Madura, dan ada focal uplift di bagian barat di sekitar Rembang atau di daerah
cepu, ya. Kemudian arah yang north east southwest ini, tadi kami sudah memberikan gambaran bahwa arah north east southwest ini terpotong oleh atau tidak menerus ke arah bagian dari RMKS. Nah, nanti di dalam stratigrafinya itu akan nampak bahwa bagian yang north east southwest ini mempunyai isi sedimen yang relatif lebih muda daripada di bagian selatan yang tadi oleh LAN 2019 disebut sebagai bagian selatan dari Rembang Line. Ini lebih tua dari yang di utara, sehingga perkembangan struktur itu diawali itu dari pembentukan sedimen atau basin di bagian selatan, dan di selatan ini dimulai dari bagian timur, yaitu dengan mulai bukaan dari Selat Makassar, sehingga perkembangan sedimen itu diawali dengan bukaan Selat Makassar, dan kemudian extension mengalami perkembangan ke arah barat di bagian selatan Rembang Line ini, dan kemudian baru pada saat Oligocene itu berkembang arah-arah sedimentasi yang berarah north east southwest. Untuk merekonstruksi, kami mengacu bahwa pada zaman Miocene itu ada sejarah counterclockwise rotation dari tektonik Indonesia karena adanya collision atau benturan northwest Australia, sehingga posisi sebelum adanya collision itu posisi Jawa itu lebih berarah ke tenggara, begitu. Jadi kami mengadop ini karena kami akan menjelaskan bahwa perkembangan sebelum terjadi RMKS, jadi sebelum ada RMKS itu ada pengendapan sedimen yang arahnya sedikit ke tenggara, begitu. Terjadi pengendapan di bagian selatan dan kemudian disusul dengan pengendapan di bagian utara dari Shelf Edge atau Rembang Line ini. Dan kemudian karena ada, ya ini situasinya pada saat pre-inversion atau pre-RMKS, ya, jadi ini adalah Rembang Line dan ini adalah bagian utara. Di sini di bagian selatan ini secara sedimentasi banyak ditemukan endapan-endapan Eocene yang relatif lebih tua daripada yang ada di bagian utara Rembang Line atau di Northern Plateau, atau yang berarah basin yang berarah northeast southwest. Kemudian terjadi counterclockwise rotation, sehingga basin yang paling rentan dan paling terbuka atau paling besar atau paling situasi sedimentasinya waktu itu sangat aktif itu secara sedimentasi, dan kemudian mulai terjadi clockwise rotation, terjadi inversi. Maka inversi itu karena dia tidak tegak lurus dan terjadi rotasi, maka terjadilah juga rotasi di bagian utara dari self atau di bagian self edge ini, dan itulah yang kemudian menjadi sesar RMKS.
dan ini dimulai lebih awal dari terjadinya full trust belt di Kendeng. Jadi bukan late Pliocene di sini, mohon maaf ini. Jadi ini adalah sekitar mid Miocene begitu, seperti gambaran sebelumnya tadi. Jadi ini adalah sebelum inversi, yaitu adalah Miocene. Dan kemudian terjadi inversi ini jadi full trust belt dari Kendeng karena posisinya sudah kompresional. Ya. Keadaan kontak atau keadaan posisi di bagian dari strip RMKS tadi, dia di overtrusted atau di full trust belt dari Kendeng pada saat Pliocene. Jadi inilah summary atau kesimpulan dari peta struktur yang dihasilkan dari RMKS, kemudian ada vokal uplift di Pulau Madura, kemudian juga di vokal uplift ini mirip dengan yang kami dapati ada salah satu publikasi dari Iran, dari sebelah utara Zagros Mountain, itu ada juga sistem strike slip sinistral begitu yang kami anggap mirip dengan fenomena yang ada di RMKS dari GL 2006. Kemudian terkait dengan migrasi hidrokarbon, karena memang daerah Northeast Java Basin adalah daerah yang sangat potensial, maka RMKS itu di samping menjadi peran untuk pembentukan trapping, itu juga terutama dalam hal migration pathway. Jadi RMKS itu bisa menembus sampai ke depot center dan dia bisa bertindak sebagai migration pathway. Pada bagian pinggir dari RMKS itu bisa merupakan migrasi yang baik dan nanti akan charging ke formasi ujung karena reservoir dan relasi basement. Sementara di bagian-bagian yang sudah dengan ekstrim focal point itu biasanya umumnya tidak dijumpai atau tidak merupakan trapping baik. Jadi ini adalah yang berada di bagian sisi, di atas ada reservoir, begitu maka dia yang baik untuk keluar misalnya di bagian, atau dia masih di bagian bawah belum tahu inverted ya, bagian focal upliftnya, maka juga masih bisa makan charging yang baik untuk pemerapan hidrokarbon. Tapi kalau dia sudah berada dia kemungkinan sudah ya. Baik, untuk hasil studi kami ucapkan terima kasih kepada SRK Migas atas izin dan izin dan kerjasamanya untuk melakukan studi ini, dan juga pada jurusan Teknik Biologi UPN Veteran Yogyakarta, juga tentu saja kepada ISPG, dan terakhir kepada semuanya yang telah mengikuti atau bergabung dalam presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Mas Leon. Baik,
Pak Pras, terima kasih atas presentasinya, sangat komprehensif dan menarik tentunya. Sudah ada beberapa penanya di sini, kita akan lanjutkan ke list sesi Q&A. Nanti dari masing-masing penanya akan saya persilakan untuk bertanya dengan melakukan unmute, terus kemudian memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Dimulai dari nomor 1, ada Mas Ali Ahmad, silakan di unmute dan memberikan pertanyaannya, Mas. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Pras. Nama saya Ali Ahmad. Nama saya Ali Ahmad dari Kalimantan Selatan, dari Arutmin. Ini Pak, saya mau nanya. Yang pertama adalah berhentinya RMKS di sisi barat ini apakah ada kaitannya terhadap pemotongan dari sesar identasi dari Muria Kebumen. Terus yang kedua, kalau melihat dari gambaran seismik tadi, saya lihat tip line-nya itu masih ujung dari tangkai sesarnya itu masih ada di dalam subsurface. Nah, ini kaitannya terhadap seepage yang ada di Northeast Java Basin itu bagaimana? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Bagaimana Mas Dion? Langsung dijawab ya? Ya, langsung jawab aja Pak. Nanti ya, kita... Jadi betul Mas Ali, jadi dari pemetaan kita, itu tadi ujung yang kemudian tinggal flower structure-nya tunggal itu adalah di bagian H tadi. Jadi di bagian yang dia dekat dengan antiklin Rembang ya. Nah ini dia. Jadi betul. Jadi kita melakukan di bagian ujung dari data kita itu sampai hanya di bagian sini. Dan ini terlihat memang MKS itu di sini sudah katakanlah sudah semakin mengecil begitu ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan kemungkinan ada abutting dengan struktur yang lain, dalam hal ini adalah struktur Muria, Kobo atau opak itu yang arah northeast southwest, itu bisa saja Mas. Jadi kemungkinan besar dia abutting di struktur tersebut. Nah, kemudian kalau leaking tadi itu kami jelaskan bahwa kalau dia terinfeksi sangat ekstrim, jadi sesar itu seperti katakanlah di contohnya di Pulau Madura gitu, di tempat tadi itu Pulau Madura itu sudah ya tapi kita berada di atau dekat sini dulu. Nah, ini kalau misalnya dia ini lurus dengan Pulau Madura di bagian tengah ini. Jadi kalau pengangkatannya ekstrim sehingga dia menyingkap batuan-batuan yang ya katakanlah lebih tua sampai ke formasi Kujung, ini adalah formasi Kujung ya, jadi hampir dekat dengan formasi Kujung permukaan. Maka jadi kemungkinan juga akan terdapat rebasan minyak. Artinya wrappingnya menjadi kecil kemungkinannya terjadi dengan baik di situ. Ya, terima kasih Pak Fer atas penjelasannya. Mungkin itu saja Pak Leon dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Mas Ali. Lanjut ya Pak Pras, penanya kedua ada Kang Yudi. Mangga Kang Yudi, silakan di-unmute. Sok pertanyaannya. Terima kasih Pak Leon, ini tahu aja langsung nyebut nama saya Kang Yudi ya. Jadi Pak Pras, apa kabar? Saya Yudi Pak dari PH Randu Ganteng Pak. Asli sih Randu Gunting, tapi saya nggak mau Pak Randu Ganteng aja Pak.
Iya. Karena saya cowok. Iya Pak, saya tertarik dengan petanya Pak Pras yang Pak Pras bikin. Kalau nggak salah namanya Resulted Structural Map. Jadi Pak Pras bikin di onshore Jawa itu ada beberapa zona yang exactly kemenerusan barat timur. Mulai dari utara NBS Fault Zone, ke selatan Randu Blatung Purwodadi Zone, ke selatan lagi Kedeng Zone. Dan ini mungkin bisa kita lihat sama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah ini Pak, betul. Nah yang tadi itu, terus kalau saya ingat Pak, rasanya satu peta juga lain yang klasik yang sering kali kita pegang itu peta yang punya bikinan dari hasil intervensi Pak Wayan Ardana tahun 93. Itu kan kita tahu ada West Cepuhai, East Cepuhai, ada Patitraf, Keningtraf, dan sebagainya. Nah, yang saya cuma bingung mengaplikasikan hubungannya, apakah masih ada hubungan antara West Cepuhai, East Cepuhai dengan Pak Pras. Karena kalau saya lihat memang di dalamnya kayak seperti daerah Randu Blatung Purwodadi Zone itu ada yang namanya tulisan East Cepuhai, Pak ya? Iya, iya, betul Mas Yudi. Iya, iya. Jadi saya cuma bingung, ini nanti kalau misalkan saya mau pakai gambar ini Bapak gitu loh, sebagai saya bikin peta paleo environment regional pada ilmu tertentu, ini batasan mana dalam, mana tinggiannya tuh sebagaimana dengan zona evakuasi itu gimana Pak? Apakah misalkan Cepuhai saya bisa bikin seperti batasan-batasannya seperti Bapak bikin itu, atau terus di RMKS Fault Zone-nya itu dalam semua atau gimana Pak? Ya, jadi yang warna biru ini, yang Cepuhai, Purwodadi High, Kening, atau ada istilah Keningtraf, ini sebenarnya karena dia di antara dua high ini, kemudian Nyimbang Traf, BD Ridge, dan sebagainya, itu adalah yang terletak di antara dua inversi tadi, Mas Yudi. Oke. Jadi inversi yang dari selatan itu adalah dari Fault Thrust Belt Kendeng ini, kemudian dia juga tertutupi atau oleh inversi yang dari RMKS. Jadi kemudian kita sebut Randu Blatung. Jadi dulu ini mungkin daerah cukup dangkal, tinggian begitu. Tapi sekarang itu dia menjadi dalam karena munculnya dua tinggian struktur itu. Jadi seperti gambar di seismiknya itu, gambar yang tadi batas antara dua. Nah ini, ya ini X-Ridge atau BJ Ridge ini Mas. Ya jadi tinggiannya mungkin kurang lebih seperti BJ Ridge ini. Ya. Iya, ya. Oke, gitu ya Pak ya. Ya mungkin keberhasilan Banyu Urip itu karena dia selamat dari dua wilayah struktur ini. Jadi selamat dari pengaruh struktur dari RMKS, hingga kita masih punya setting yang baik untuk terjadinya akumulasi hidrokarbon di Banyu Urip karena dia berada di situasi seperti ini. Baik Pak. Terus dan kalau zona RMKS itu apakah entirely pada saat pre-RMKS itu semuanya rendah atau memang masih terbagi-bagi lagi menjadi beberapa tinggian dan low area Pak? Iya betul, masih kalau kita melihat bahwa situasi ini ada karbonat dan sebagainya, mestinya kan ini adalah lingkungan-lingkungan yang dangkal atau dulu dangkal lah begitu, sehingga ada dalaman juga, dan kita bisa lihat dari peta yang tadi sebentar, bukan ini, jadi saya mengacu kepada ini saja, mengacu kepada Peterlen yang menerbitkan nah ini, jadi atau sebelum inversi ya. Nah, atau ini aja dulu. Ya, ini dia. Jadi memang di bagian selatan Rembang Lain ini itu situasi pada saat sebelum RMKS itu kan diperkirakan terjadi pada mid Miocene ini. Ya.
jadi mid Miocene, sehingga dia memang pernah single basin antara utara dan selatan Rembang lain itu. Tapi pada saat sebelum later Oligocene, jadi before later Oligocene, itu completely different area, artinya tidak single basin lagi begitu. Baik setelah maupun sebelum, ya, sebelum efek dari RMKS, sebelum inversion, itu memang dia menjadi different area, untuk ada sub basin berarti. Gitu. Oke. Termasuk ada tinggian-tinggian tadi, Mas. Iya, iya. Tapi kalau tinggian yang bawah ini, yang tua ini karena tinggian basement, kalau yang di atas sesudah efek RMKS itu tinggian karena efek RMKS. Oke. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Pras, ya. Mas Leon atas kesempatannya. Mari. Ya, sama-sama. Mas Yudi, nanti kapan-kapan kita ini lagi ya. Siap. Saya juga, saya pengen sekali ini diskusi online langsung dengan Bapak ini, Pak. Wah, mantap. Banyak PR saya nih. Terima kasih Kang Yudi. Sama-sama, ayo. Harus semangat dalam bertanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Mas Ilyas. Silakan Mas Ilyas langsung. Mas Ilyas. Ya. Ya, silakan Mas. Oh, iya. Iya. Selamat malam semuanya, Pak Pras. Apa kabar, Pak? Selamat malam Ilyas. Ya, kabar baik, Mas. Iya, salam sehat. Ya, Pak. Ya, pertama-tama terima kasih, Pak. Kalau boleh mengomentari sebentar, sangat familiar sekali dengan gambar-gambarnya ya, Pak ya. Iya, Mas Ilyas. Ya. Mas Ilyas dulu juga ikut di sini kan? Ya. Ya. Salah satunya, bagian stratigrafinya dulu, ya. Betul, ya. Ya. Lebih tepatnya di Madura Strait-nya, Pak. Iya. Pertanyaan saya, Pak, langsung saja. Apakah ada perbedaan dengan range fault yang ada di sesar Semangko? Kalaupun ada, itu bagaimana ya perbedaan geometrinya seperti itu? Apakah flower structure-nya lebih recumbent seperti itu? Kemudian yang nomor 2, pertanyaan saya nomor 2, Pak. Seingat saya di peta itu tidak ada bagian yang turun seperti itu, Pak. Tidak ada yang pull apart basin. Itu kenapa ya, Pak ya? Atau mungkin ada ya, saya lupa. Di bagian yang lebih ke timur lagi, bagian yang Sakala timur lagi itu apakah ada itu, Pak, pull apart base-nya? Karena setahu saya kan setiap ada zona fault yang N-echelon naik gitu kan, seperti yang menjadikan adanya Pulau Madura dan Kangean itu kan seharusnya ada yang turun juga ya, Pak? Iya. Ya, itu saja sih, Pak. Terima kasih. Baik. Kalau kita katakanlah membandingkan dengan sesar Semangko, sesar Semangko atau sesar Sumatera itu kontrol basementnya itu lebih bervariasi, Mas Ilyas, sehingga ada cegatan-cegatan sehingga dia bisa sesar-sesar itu bisa abutting di satu tempat, dia step over dan sebagainya, sehingga lebih nampak gejala-gejala transgression dan transventionnya dari step over karena mungkin variasi dari basementnya yang sebentar baterainya ya. Ya itu jadi faktor, saya melihatnya faktor apa namanya, faktor kondisi basementnya dan kemudian juga long standing ya. Jadi sesar Semangko itu long standing. Jadi karena kontrol dari oblique subduction yang dialami oleh Sumatera sendiri, sehingga bisa berkembang dengan baik.
baik Enslon Fault-nya di sisi timur maupun di dalam zona-zona sesarnya itu, sedangkan RMKS itu dia mulai dari Miocene itu, dan kemudian pada saat sekarang itu tidak ada tanda-tanda pergerakan, atau bahkan ketika terjadi inversi yang terakhir, misalnya munculnya dari stratigrafi ya, bisa kita lihat. Nah ini jadi pada saat munculnya atau terjadinya ketidakselarasan, paciran dan sebagainya itu sepertinya sudah surut aktivitas dari Sakala ini. Jadi period durasinya itu tidak long standing gitu. Sehingga dia yang jelas dia mengakomodasi, bukan jelas ya, maksud saya efek rotasional tadi itu. Jadi begitu ketika posisinya sudah full compressional, itu digantikan dengan posisi dari kendeng atau pembentukan full thrust belt kendeng. Dan kemudian kenapa tidak berkembang baik, ada transgression di RMKS, itu memang terlihat kami tidak melihat adanya perkembangan basin yang dikontrol oleh pull apart pada saat terjadinya RMKS ini. Semuanya itu terlipat. Jadi makanya kami tadi mengambil istilah-istilah ada focal point. Jadi semuanya memang terlipat, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang lebih ekstrim gitu, yang kami sebut sebagai focal point. Makanya kami kesulitan mencari pembanding atau model, dan kami mendapatkan pembandingnya di Iran tadi. Ya, ini tadi. Ya. Itu juga tidak ada itu di dalam jalur sesar itu tidak terbentuk transtension gitu. Jadi lebih didominasi oleh uplifted dari transgressionnya. Hanya itu yang bisa saya berikan jawabannya, Ilyas. Jadi ya mungkin nanti perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai karakter yang seperti apa itu yang bisa cocok dengan RMKS ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Tetap sehat ya Pak. Ya, terima kasih Ilyas. Sehat juga Ilyas. Ye, sukses. Oke, sekarang lanjut kita ke penanya berikutnya. Ada Mas Pur di sini. Silakan, monggo Mas Pur, langsung. Atur nuwun Mas Bro. Selamat malam Pak Pras. Purnama Pak. Selamat malam Mas Purnama. Ya. Apa kabar, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Pur. Syukurlah kalau gitu. Nggih Pak, saya sebelumnya mohon maaf yang tadi nggak mengikuti dari awal di tengah-tengah. Cuman ada satu poin yang ingin saya tanyakan dan jadi tertarik untuk saya, itu terkait dengan genetik daripada vokal uplift tadi. Menurut Pak Pras, kira-kira kontrol utamanya apa ya? Karena kalau saya bandingkan beberapa vokal uplift mulai dari timur, tengah dan ke barat itu nampaknya paket assemblage yang melibatkan atau yang ikut terinversi menjadi poin-poin yang saat ini menjadi tempat yang paling tinggi lah diangkat seperti itu, agak beda-beda. Ada yang istilahnya assemblage-nya tipis, ada yang juga melibatkan assemblage paket sedimen atau unit chronostratigraphy yang tebal seperti itu. Menurut vokal uplift ini domain kontrol utamanya atau genetiknya apa ya Pak ya? Itu aja Pak yang mau tak tanyakan Pak. Terima kasih Pak Pras. Ya, kalau kita belajar dari bahwa bagian yang terlemah itu adalah bagian yang dulu paling tebal sedimentation-nya, mungkin itu beriringan atau dekat-dekat dengan tadinya itu dia basin, depo center mungkin, Mas Pur. Jadi seperti kita lihat di
di bawah graben di mana itu dia yang paling tebal, biasanya itu paling vulnerable untuk menjadi bagian yang paling terangkat paling tinggi begitu. Artinya bisa jadi kalau misalnya tadi Pak Pras sebut angka middle myosin atau range sekitar N12 N14 sebagai key mark untuk starting point dari RMKS, kita bandingkan dari masing-masing focal uplift itu ya bisa jadi dia starting point ini bisa beda-beda Pak ya di dalam rentang. Ya, intensity dari focal uplift-nya itu menyurut ke barat, Mas Pur. Karena perkembangan basinnya itu juga dari timur ke barat, begitu. Oke. Ya, ini menarik Pak buat saya Pak, karena saya kebetulan beberapa waktu lalu sempat jalan-jalan tuh ke sebelah ya sekitaran tadi ada Dermawu, Kembang Baru segala macam. Karena ada N5 ada kujung outcrop lah di permukaan ya. Kita dari data biogeografi dan menunjukkan tanda-tanda seperti yang Pak Pras tadi bilang, artinya ada kontrol. Nah, yang jadi menarik poinnya yang keluar adalah N5 gitu. Artinya tadi juga sudah disinggung sih, artinya jadi kuncinya adalah ya timingnya belum tentu sama ya Pak ya untuk di masa ini. Baik Pak Pras, itu aja Pak Pras. Terima kasih Mas. Sehat-sehat Pak. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Oke, makasih Mas Pur. Pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Rudi Riakudu. Silakan Pak Rudi dengan pertanyaannya. Ya, selamat malam Mas Pras. Selamat malam Mas Rudi. Sehat Mas. Iya. Sedikit aja pertanyaan kecil aja Mas Pras, tadi ada slide sebelum conclusion ya? Iya, betul. Sebelum conclusion. Saya ke sana sebentar. Ini. Oh iya. Ya, jadi di sini digambarkan bahwa RMKS itu dibagi menjadi 3 segmen ya, 3 segmen. Segmen utara itu purely strike slip, yang tengah kombinasi strike slip dengan thrust gitu ya, start naik. Yang selatan itu nggak ada komponen gesernya, hanya purely thrust gitu. Nah, mungkin Mas Pras bisa menjelaskan hal itu. Kemudian ada 3 zonasi itu ya, kriteria maupun genetiknya. Kemudian dari sejarah atau evolusi RMKS itu kan Mas Pras tadi bilang dari mid-Miocene ya, mid-Miocene onward itu menuju ke arah kompresif, frontal compression gitu. Apakah mungkin juga sebelum mid-Miocene itu sakala sudah ada Mas, sehingga mungkin pada umur-umur yang lebih muda dia di-drive lebih kontraksional gitu ketimbang yang dulunya lebih strike slip movement. Di 2 pertanyaan itu aja Mas Pras. Mohon pencerahannya. Oke, baik Mas Rudi. Ya, betul, ini di bagian selatan yang berwarna merah ini memang masih kita cantumkan gerak-gerak strike slip ini karena memang dia berbatasan dengan randu belatung yang di permukaannya itu masih punya sedikit an echelon begitu Mas. Dibandingkan dengan yang di sebelah selatannya lagi yang memang sudah full thrust belt dari kendeng full thrust beltnya ini gitu. Jadi tapi jelas dominan karena yang utara ini sudah merupakan batas antara kendeng dengan bagian dari RMKS itu yang tadi di peta kontak yang saya tunjukkan tadi. Nah ini sudah seperti ini. Jadi yang ada sedikit gerak strike slip itu sebetulnya sudah bagian dari overthrust begitu. Ya, cuma memang dia masih mempengaruhi atau ada berdekatan dengan lipatan-lipatan yang ada di utaranya. Bisa kemungkinan sih Mas Budi itu sudah purely compressional.
Jadi kalau kita melihat kontak ini pun sudah jelas bahwa bagian yang selatan tadi, yang ini sebetulnya sudah mengakomodasi kompresional dari full thrust belt kendeng begitu, yang terjadi pada Pliocene. Sementara RMKS sendiri itu mulai berkembang, itu sebetulnya sudah sebelum RMKS-nya, yaitu dengan sudah ada grain lemah yang dibentuk pada saat pre-RMKS. Jadi kalau dimulai dengan strike slip dulu itu saya setuju nanti. Karena itu tadi saya atau kami beranggapan ada unsur anti-clockwise rotation itu tadi. Ya. Jadi anti-clockwise rotation itu mungkin pendahuluannya atau awal-awalnya itu tidak langsung kompresional tapi strike slip dulu begitu. Dan itu mungkin bisa lebih tua dari inversinya. Saya setuju sekali dengan pandangan itu. Ya. Begitu Mas Rudi? Ya, terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Untuk selanjutnya kita punya Pak Amin Widodo. Silakan dengan pertanyaannya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Pras, salam kenal Pak. Saya dari ITS Surabaya, Pak. Ya, Pak Amin, saya sudah dengar namanya itu. Wah. Ya. Ya, sering sekali Pak Amin. Ya, salam kenal Pak Amin. Terima kasih. Saya pernah melakukan survei di daerah Beringin Anom. Nah, kemudian di situ ada penggalian tambang. Nah, di situ saya melihat ada satu patahan naik dengan sudut yang besar. Saya pada waktu itu agak, kok bisa patahan naik sudutnya lebih dari 50 derajat. Nah, setelah saya melihat presentasi ini, saya melihat, menarik sekali, ini kayaknya bisa juga ini. Tapi ternyata memang dari data seismik menunjukkan sudutnya besar-besar ya Pak ya? Iya Mas, itu yang kita sebut bagian dari positive flower structure. Jadi dia, nah, ya, sangat menarik. Saya bagikan. Kapan-kapan kita lihat di lapangannya Pak Amin. Ya itu kan diganti terus karena ada yang listrik di atas dia disisain, jadi kelihatan. Wah. Ya, oke. Kalau hilangin kita. Ya. Pertama itu, yang kedua ini kayaknya kita sedang belajar terkait dengan kegempaan di Jawa Timur terkait dengan pusgen yang dikeluarkan pusgen itu. Kayaknya ini kalau di overlay kan menjadi sesuatu sekali. Karena di daerah Sumeneb itu disebutkan di peta pusgen ini ada gempa sampai 7. Di Sumeneb, daerah Sumeneb. Jadi gempanya sampai 7. Sedangkan tadi di patahan-patahan yang melewati Jawa tadi itu sekitar 6 semacam gitu. Nah, saya melihat ini, ini kayaknya menjadi sesuatu sekali. Itu saja Pak, mungkin nanti saya kayaknya nanti butuh Pak Pras untuk presentasi di ITS. Ya, webinar. Boleh Mas. Boleh, Mas Amin. Ya, siap. Jadi Mas Amin, jadi kaitannya dengan kegempaan itu mohon maaf saya tidak mengoverlay dengan data-data mutakhir seismicity di wilayah Jawa Timur begitu. Tapi kalau melihat umur atau keaktifan terkait dengan kemudaan umurnya itu yang lebih rentan atau lebih potensial untuk kegempaan itu yang arah barat timur dari sesar kendeng itu Pak, yang mungkin terus menerus sampai ke waktu itu ada gempa di Jawa Timur ya, di mana di Pasuruan atau di mana itu di tengah Selat Madura ya. Ya, dan itu mungkin bisa terus sampai ke Bali dan sebagainya, Pak. Memang ada yang menghubungkan, menggariskan. Ya, betul. Ya, karena itu hampir satu kelurusan itu, Pak. Siap. Ya, Pak, gitu aja Pak. Iya, Mas Amin, terima kasih. Ya. Pak. Ya. Terima kasih Pak Amin. Kita lanjut ya, masih ada setengah jam lebih Pak ini waktunya. Kita masih ada beberapa penanya lagi. Selanjutnya kita ada Pak Burhanuddin. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Terima kasih Pak Lian. Assalamualaikum Pak Pras, sehat? Mas Burhan ya. Ya. Terima kasih Mas. Ya, luar biasa nih. Jadi
presentasi yang luar biasa. Makasih ilmunya Pak Pras. Beberapa sudah dapat jawaban sebelum saya bertanya tentang, tapi ingin mendalami aja Mas. Jadi untuk Gunung Muria, posisi terhadap RMKS itu sebenarnya seperti apa Mas? Karena dari model yang disampaikan Mas Pras tadi kan langsung di batas sesat ya, yang putus-putus itu. Jadi ada nggak hubungannya dengan pembentukan RMKS atau masih hal-hal yang tetap volkanik yang seperti yang di selatan cuma arahnya aja yang beda atau sudut dari subductionnya yang berbeda. Itu yang saya perlu mendalami Mas, tapi sebagian sudah ditanya. Kemudian yang kedua, jadi untuk hubungan stratigrafi Kendeng sama Rembang, tadi kan di awal Mas Pras batasnya apakah itu batas fault atau hal lain, atau yang jelas bukan stratigrafi kalau saya lihat tadi dari presentasi Mas Pras. Dua itu aja Mas, terima kasih. Baik, Mas Burhan, untuk sesar-sesar di sekitar Gunung Muria itu memang ada mahasiswa kami itu melakukan pemetaan di sana. Itu ternyata sampai di sekitar bagian lereng, baik lereng barat maupun lereng timur itu arah-arah kekar atau arah-arah fracture atau kalaupun sampai jadi sesar itu arah-arah meratus, Pak Burhan, gitu. Jadi kalau tadi sudah ditanyakan oleh Ali, jadi rupanya RMKS ini abating, jadi mentok di situ Pak Burhan. Jadi dash out-nya kenapa itu Mas? Dash out, iya. Jadi perpotongan. Memang ada struktur boundary structure yang arah Muria, Progo dan sebagainya itu yang ternyata di Muria pun kalau dipetakan itu arah-arahnya ada juga yang mengarah ke northeast ya. Oke, siap. Makanya kehati-hatian untuk nuklir itu kan sampai saat ini belum. Karena itu ya. Ya, betul. Antara lain mungkin itu Pak Burhan. Siap, makasih Mas. Terus kemudian untuk yang apa itu tadi batas antara Kendeng dengan ini, jadi misalnya dari slide ini, itu ini adalah kondisi sekarang Pak Burhan. Jadi dia kondisi setelah si Kendeng itu overtrusted di atas, katakanlah dia menumpang overtrusted di atas Rembang Zone. Ada data atau kami pernah melakukan studi di lapangan begitu bahwa lipatan-lipatan di sekitar Ngawi itu, di zona Kendeng itu shorteningnya itu bisa sampai 29%. Jadi artinya kalau kita ingin melihat kondisi sebelum dia overtrusted seperti ini, itu Kendeng itu harus ditarik sekitar 30% ke selatan lagi Pak Burhan. Jadi bisa jadi itu batasnya itu kalau dia belum overtrusted itu bisa ya sedimentasi karena bagian-bagian atas itu yang namanya formasi Kalibeng dengan formasi Wundu itu kalau itu nggak sulit dibedakan itu Mas Burhan. Jadi kelihatannya pernah berbagi satu situasi itu sebelum dia kemudian overtrusted seperti ini. Belum lagi kalau ada interpretasi dari kelompoknya Robertol itu bahwa OAF itu dia juga trusted sejauh berapa kilometer, bahkan bisa sampai angkanya 40-50 kilometer itu. Berarti sebetulnya bagian zona Kendeng dengan pegunungan selatan itu kalau direkonstruksi sebelum inversion itu bisa lebih lebar dari sekarang itu sekitar ya itu 50 km begitu. Makanya rotation tadi anti-clockwise itu betul-betul memendekkan dalam proses yang hampir terjadi dua kali. Pertama dia an echelon full thrust belt di Kendeng dulu, di RMKS dulu, dan kemudian disusul dengan compression
di kendemnya gitu. Matur nuwun Pak Pras. Waktu saya kembalikan Pak Leon. Matur nuwun Pak Leon. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Burhan. Selanjutnya kita ada Pak Gede Wirawan. Dipersilakan Pak Gede untuk bertanya.